Apakah kalian setuju dengan pernyataan ini? Negara yang kaya sumber daya alamnya biasanya malah menjadi negara miskin. Sementara negara-negara yang tidak memiliki sumber daya justru menjadi kaya. Saya setuju, karena sudah banyak buktinya, termasuk dengan Indonesia. Pertanyaannya, mengapa negara tropis sering dikaitkan dengan kemiskinan? Mengapa negara tropis hampir selalu berkembang lebih lambat dan bahkan sering dijajah oleh negara-negara barat selama puluhan hingga ratusan tahun? Ada cukup banyak teori tentang hal ini. Salah satu teori menyebutkan bahwa hampir tidak ada negara maju yang berada di sepanjang garis khatulistiwa. Mengapa fenomena ini terjadi? Apakah negara berkembang, terutama yang berada di iklim tropis, memiliki peluang untuk menjadi negara maju? Ini akan menjadi topik dalam video saya kali ini. Selamat datang di Fakta Insight, di mana saya akan menyelidiki fenomena-fenomena unik dan terkini yang dapat kita pelajari bersama-sama. Semoga bahasan ini bermanfaat. Negara-negara beriklim tropis seperti Indonesia sering terkenal dengan keindahan alamnya yang memukau. Namun, di balik itu, seringkali terlupakan realitas pahit bahwa banyak negara tropis, termasuk yang kaya akan sumber daya alamnya seperti Indonesia, masih berjuang melawan kemiskinan. Jika kita melihat peta dunia, negara-negara yang terletak di garis khatulistiwa dengan iklim tropisnya kebanyakan masih berkembang, bukan termasuk negara maju. Mengapa hal ini terjadi? Ini adalah paradoks yang menarik. Negara-negara tropis yang seharusnya menjadi kaya dengan sumber daya alamnya justru sering mengalami yang disebut sebagai kutukan sumber daya. Hal ini terjadi ketika negara-negara dengan sumber daya alam yang melimpah mengalami stagnasi ekonomi, kurangnya perkembangan, dan pemerintahan yang otoriter. Meskipun ada negara tropis yang maju, banyak juga yang mengalami kemunduran, seperti Kongo, Nigeria, dan Venezuela, yang kaya akan minyak namun mengalami hyperinflasi dan stagnasi ekonomi. Di Indonesia, meskipun suatu situasinya tidak seburuk negara lain, pertumbuhan ekonomi tidak optimal. Salah satu alasan utamanya adalah korupsi yang merajalela di pemerintahan. Pemerintahan di negara-negara tropis sering terjerat dalam praktik korupsi ketika sumber daya alam dapat dieksploitasi. Sebaliknya, negara-negara dengan 4 musim cenderung memiliki pemerintahan yang lebih transparan dan berpikir jangka panjang, karena mereka tidak bisa bergantung sepenuhnya pada sumber daya alam mereka. Sejarah kolonialisme juga memainkan peran dalam kondisi ini. Ketika negara-negara barat datang ke negara tropis seperti Indonesia, terjadi banyak spekulasi dan eksploitasi sumber daya yang dilakukan oleh kedua belah pihak, termasuk oleh penguasa lokal sendiri. Ini menciptakan situasi yang kompleks dan budaya korupsi yang masih terasa hingga saat ini. Oleh karena itu, budaya korupsi dan eksploitasi sumber daya merupakan faktor kuat mengapa banyak negara tropis, termasuk Indonesia, belum mencapai kemajuan yang diharapkan. Orang-orang di negara tropis cenderung hidup dengan santai, tidak terlalu ambisius, dan berpikir dalam jangka pendek. Berbeda dengan negara-negara dengan 4 musim yang harus mempertimbangkan persiapan untuk musim panas dan lainnya.
Orang-orang tropis lebih condong untuk menjalani hidup dengan santai. Mereka bahkan memiliki istilah, "Kalau bisa dikerjakan besok, mengapa harus dilakukan hari ini?" Hal ini bisa disebabkan oleh faktor genetik atau budaya yang telah tertanam dalam masyarakat tropis. Meskipun sikap santai ini memiliki sisi positif, seperti suasana yang lebih santai, orang-orang tropis yang terlalu santai cenderung kurang ambisius dan berpikir jangka pendek. Salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia tidak berkembang maju adalah seringnya terjadi bencana alam. Indonesia, sebagai bagian dari Ring of Fire, memiliki banyak gunung berapi seperti Gunung Merapi dan Gunung Krakatau yang dapat menyebabkan kerusakan besar ketika meletus. Bencana alam seperti ini dapat menghambat kemajuan yang telah dicapai sebelumnya, menyebabkan kerugian besar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu aspek penting lainnya adalah kesehatan, terutama dalam hal bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Di negara tropis, iklimnya cenderung stabil dengan periode panas dan hujan. Kondisi ini memungkinkan pertumbuhan bakteri dan jamur yang lebih cepat, menyebabkan orang lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Di Indonesia misalnya, orang seringkali lebih rentan terkena penyakit atau bahkan meninggal karena berbagai masalah kesehatan, mulai dari biang keringat, panas, hingga infeksi jamur. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi masalah kesehatan ini di negara tropis? Beberapa negara tropis telah berhasil maju, seperti Singapura dan Hong Kong, yang bisa menjadi contoh yang baik untuk ditiru oleh negara-negara lain. Pemerintah dapat mengadopsi dan memodifikasi kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik negara-negara masing-masing. Selain itu, sebagai individu, kita juga perlu mempersiapkan diri secara mental dan fisik. Mentalitas orang Indonesia yang cenderung berpikir jangka pendek dan santai bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi hambatan jika berlebihan. Kita perlu memperhatikan kesehatan mental dan fisik, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana atau keadaan darurat. Tidak pedulinya terhadap kesehatan dan kurangnya persiapan untuk menghadapi resiko dapat membuat negara stagnan atau bahkan merosot. Oleh karena itu, penting bagi individu dan pemerintah untuk mengubah pola pikir dan tindakan mereka agar negara tropis dapat maju secara berkelanjutan. Penting juga untuk menjaga kesehatan fisik kita agar tidak berpengaruh oleh berbagai penyakit tropis, terutama yang berpotensi mematikan seperti demam berdarah, rabies, atau penyakit kulit. Kita harus memahami penyakit-penyakit tersebut dan menyadari bahwa dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan pembangunan. Misalnya, demam berdarah telah menyebabkan banyak kematian di negara-negara tropis, dan masalah kebersihan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan penyebaran penyakit ini. Kebersihan merupakan kunci penting untuk menghindari penyakit-penyakit tropis dan menjaga kesehatan fisik kita. Hindari kehidupan yang tidak bersih dan perhatikan juga kebersihan tubuh, karena kelembaban dan suhu panas di negara tropis bisa menyebabkan masalah kulit seperti jamur. Jika Anda mengalami gejala infeksi jamur atau gatal-gatal, penting untuk segera mengobatinya dan tidak membiarkannya berkembang. Salah satu obat yang dapat digunakan adalah yang mengandung zat aktif clotrimazole yang efektif mengatasi infeksi jamur pada kulit. Jadi, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan kebersihan lingkungan dan kesehatan fisik kita, serta untuk segera mengobati masalah kesehatan yang muncul, agar kita dapat tetap sehat dan produktif di negara tropis ini.
Sebagai penutup, kita telah membahas banyak tentang mindset dan kesehatan fisik. Saya harap Indonesia sebagai negara tropis dapat menjadi salah satu negara tropis yang maju, bahkan bisa bersaing dengan Singapura, Hong Kong, dan negara-negara lainnya. Kita memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah, dan ini merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memajukan ekonominya. Dimulai dari generasi muda yang sehat dan memiliki mindset yang baik. Akhir kata, saya berharap kita semua dapat terus berkembang dan semoga kita semua meraih kesuksesan di masa depan.